nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan aktivitas kewajiban setiap mukallaf, laki-laki yang mukallaf, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah berikan kemudahan yang banyak buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Teringat sebuah ayat yang mengingatkan pada kita, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang sudah berbuat baik, tetapi Allah tidak berikan biasa kebaikan pada setiap kebaikan yang dilakukan. Bahwa setiap ibadah dalam Islam ini berkait tentang pentazkiyah diri orang yang melakukannya. Ketika Syekh Salim bin Al-Hilali ditanya, salah seorang murid dari Syarbani, apakah tazkiyatun nufus memiliki cara-cara khusus? Beliau mengatakan, "La, justru setiap ibadah yang kau lakukan berkait dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh yang kau lakukan itu akan berbias kebaikan pada kau ketika melakukannya." Contoh, kita bicara salat. Salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang namanya salat itu betul-betul mencegah kekejian dan kemungkaran. Sehingga wajar kalau Allah muliakan orang beriman dengan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Ini mengabarkan sebuah kemuliaan bahwa hakikatnya sholat membuat sebuah keberuntungan kalau kau beriman. Kalau kau tidak beriman, ya sholat cuma selayang pandang, sekedar gugur kewajiban. Kok bisa yang namanya sholat ini membuat orang itu khusyuk atau membuat orang ini beruntung? Ya, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ulama sampaikan pada kita berkait dengan ibadah yang kita lakukan. Imam mutlak ibadah tersebut harus merujuk pada apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan dan ilmu yang dikedepankan. Syekh mengatakan bahwa hendaklah orang yang beribadah harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyah diri. Bahwa ternyata mentazkiyah diri dengan ibadah itu memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah musyaratah. Apa itu musyaratah? Yakni mengenal Allah dengan cara yang benar. Yakni mengontrol diri kita untuk selalu mengenal Allah. Musyaratah diri, mengikat hubungan dengan Allah. Karena banyak orang yang mungkin sholat tapi dia tidak kenal Allah. Walaupun sholat sekedar gugur kewajiban, dia sholat kemana, dia katakan Allah siapa Allah, dia bingung. Bahkan nama Allah pun tidak dia hafal. Sehingga kalau Allah mengatakan aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, ya sulit untuk dia aplikasikan. Mengingat Allah dalam hal apa?
Sementara kalau dia betul-betul musyawarah diri, paling tidak dia memahami 3 tauhid dalam Islam, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dia tahu semua perbuatan Allah dan dia tetapkan Allah dengan perbuatannya, sehingga dia esakan Allah. Kalaupun dia nanti akan mengatakan Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, dia tahu ayat yang sering disampaikan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah as-samad, Allah tempat bergantung. Siapapun bergantung pada Allah, tapi tidak jadi ketergantungan kepadanya kalau kita tidak mengesahkan Allah. Sehingga Islam menekankan kita untuk musyawarah diri. Paling tidak, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Orang yang ingkar kepada taghut, yang diibadahi selain Allah dan beriman hanya kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Sehingga apapun yang dia panjatkan ke Allah, dia tahu Allah pasti jawab. Yustajabu lil abdi, kata Rasulullah, doa hamba pasti dijawab. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kujawab. Tapi saya sudah minta kok nggak dijawab. Nah, ini yang sering terjadi. Karena ternyata kalau minta kepada Tuhan yang tak kau benar, musyawarah diri penting sekali. Apalagi sering terjebak dalam perbuatan zalim. Sementara ayat mengatakan wa ma liz-zalimina min ansar. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Imam zalim yang besar syirik maupun zalim yang dirutinkan. Sehingga kalau kita sholat nggak mencegah kekejian dan kemungkaran, karena memang kita mengkolaborasikan antara sebuah kebaikan dengan kemaksiatan. Jadi melakukan aktivitas yang dia tahu bahwa Allah murka kepada dia, cuma dia anggap lumrah. Dia tidak mengenal Allah. Kalau dia betul-betul mengerti hakikat hidup ini meminta kepada Allah, sabda Rasulullah SAW, wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Wahai umat, kata Rasulullah, seluruh kebaikan yang kalian panjatkan kepada Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Kau minta sebuah kebaikan dari Allah dengan mengkhianati Allah, subhanallah. Contoh yang paling mudah saja, kita yang mungkin sudah berumah tangga, sudah punya anak, insya Allah doa kita sama lah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Ini permintaan yang global, umum. Siapapun bisa minta dengan ini. Pokoknya anak yang soleh lah. Bicara jumlah, bentuk, terserah Allah lah. Cuma minta anak yang soleh. Tapi dia tidak persiapkan. Ibnu Qayyim mengatakan, permintaan yang kau panjatkan datang dengan hukum sebab akibat. Kau minta anak yang soleh, sudahkah kau memilih pasangan yang soleh-soleha? Sudahkah kau siapkan media rumah yang kau beli dengan cara yang halal, tidak menzolimi pemilik rumah sebelumnya atau tanah sebelumnya? Atau kau tak menggeser patok ukuran tanah untuk dikurangi jumlah ini jumlah itu? Mungkin sekarang tidak ada geser patok, mungkin ke notaris tolong kurangi sedikit jumlah luasnya. Ini kan semua kezoliman. Atau kau kerja di sebuah perusahaan, komitmen masuk jam 8 pulang jam 4. Jujur loh, orang cuma berpikir korupsi materi, korupsi waktu pun haram. Kalaupun saya masuk jam 8 pulang jam 4, bukan pengen dipandang on time, bukan. Ini urusannya ke Allah. Kalau saya berbuat zalim demi Allah, adakah keberkahan rezeki dari orang yang berbuat zalim? Wa ma liz-zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Sehingga dia tak takut sama polisi dan keamanan. Yang dia takutkan Allah. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mungkin dia tidak sempurna, dia manusia bisa berbuat dosa. Cuma kalaupun dia berbuat dosa, dia mudah beristighfar. Karena dia tahu sekali Allah tidak buta. Hari di waktu kita dibangkitkan nanti, ketika lisan tak bisa berkata-kata, Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala suara. Hari ketika ruh dibangkitkan, malaikat pun dibangkitkan, bersaf-saf manusia saat itu. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Tidak ada yang bisa berkata-kata kecuali yang diizinkan Ar-Rahman. Siapa yang diizinkan Ar-Rahman? Dia ibadur Rahman, hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Alladzina yamsuna 'alal ardi khawdan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Hamba-hamba Ar-Rahman
yang berjalan di muka bumi tidak ada kesombongan. Takut dia berbuat dosa. Karena jangankan kalimat yang terucap, gerakan yang dipraktekkan, bahkan terselip dalam hati pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena Allah mengetahui mata yang berkhianat, hati yang berbisik. Sehingga dia punya area. Kalau dia kenal Allah, dia musyawarah diri, dia tahu sekali bahwa Allah Ghafurur Rahim. Sehingga dia nggak pesimis dalam hidup. Mungkin dia pernah berbuat dosa, mungkin dia pernah berbuat salah. Cuma kan Allah tawarkan sebuah kemuliaan ketika hayat masih di kandung badan. Apa yang Allah katakan dalam hadis qudsi? Ya ibadi, law dhunubuka anana as-sama' atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan islah. Duhai hambaku, hambaku, kata Allah, asal kau hambaku. Siapa hamba Allah? Ya tentu yang bersyahadat dengan benar, sholat, zakat, puasa, dan haji. Wahai hambaku, law dhunubuka anana as-sama', kalaupun dosamu mentok setinggi awan yang paling tinggi, atani la tusriku bi syai'an, kau datang ke aku dengan mohon ampun tanpa berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Jadi kalau habis bikin dosa bukan petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong gitu. Makanya ulama sering mengingatkan orang bisa meninggalkan dosa kalau dia menangis mengingat dosa. Ini kan yang banyak dari kita kadang ketawa geli ingat dosa kemarin. Tawa aja, ingat kemarin. Bukan menangis dosa di masa lampau, tapi senyum dengan dosa yang telah berlalu. Dia akan mengulang dosanya. Manusia tempatnya salah dan dosa. Bahkan Allah katakan, kalaupun kau tidak bisa menghitung dosamu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Berarti kan hamba Allah pasti berbuat dosa. Makanya nggak ada orang yang maksum kecuali para nabi yang dimaksumkan. Jadi tolong jangan menganggap ada orang suci di atas dunia ini. Tidak ada. Hatta kuburan-kuburan para wali, para habib, para ulama, tidak ada orang suci di atas dunia. Tidak boleh kita meminta kepada kuburan. Syirik. Dipertontonkan di negeri kita banyak orang memohon kepada penghuni kubur. Allahu Akbar. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Mereka manusia yang pernah berbuat kebaikan, mungkin berbuat salah. Ziarahi mereka, doakan mereka. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur untuk mengingat kematian, bukan tabaruk sama penghuni kubur. Islam ajarkan kemuliaan. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kalau kau bawa dosa sebesar langit dan bumi menemui aku nanti, kau tidak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Akhi fillah, ini tawaran indah dalam Islam. Yuk bertobat, yuk banyak beristighfar. Karena umur kita baina 60 wa 70 kata Rasul. Umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini antara 60 70. Kalaupun sampai 60 berapa tahun lagi? Kalaupun sampai 70 berapa tahun lagi? Aqallu zada min dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah. Amin. Cuma kepanjangan juga suka bikin repot sendiri, betul? Hidup ini bukan masalah panjang pendeknya umur, cuma kualitas umur kita kepada Allah. Tidak cukupkah mayit yang kita lihat diusung di atas keranda mayit? Lihatkan orang kaya, tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, sertifikatnya satu lemari. Lihat mayitnya, seonggok daging dingin yang berlapiskan 3 lembar kain kafan. Lihat, tidak ada orang kaya mayitnya megang sertifikat. Mobilnya banyak loh. Itu garasi kalau masuk sampai piring gitu, saking banyaknya mobil itu. Tapi tidak ada mayit ngantongin BPKB. Bukan tidak boleh punya rumah banyak, tanah yang luas, bukan tidak boleh punya mobil yang banyak. Cuma kita bicara manfaat. Sehingga Islam menawarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan kita tuntut orang untuk manfaat bagi kita. Sekali-kali lah mulai berpikir manfaat kita buat orang lain ini apa. Sehingga itulah sebaik-baik manusia. Ketika kau mengatakan bahwa saya tidak bisa mencintai orang tua saya, apalagi ayah saya, banyak kezoliman yang dia lakukan. Dia zolimi ibu saya, dia zolimi anak-anaknya. Bagaimana saya bisa mencintai dia? Kalau antum besar di lingkungan yang orang tua saya antum, jaga lisan. Ya, betapa beruntungnya Allah berikan kemuliaan sama kamu. Ketika orang dapat keuntungan berkah dari orang tuanya,
kau jauh dari kemuliaannya, saat itulah pintu kasih terbuka. Saat itulah kau harus berpikir manfaat dirimu buat dia apa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau musyawarah dirinya betul, ikatannya betul dengan Allah, dia akan berhusnuzon kepada Allah. Karena ana inda zanni abdi, kata Allah, aku menurut prasangka hambaku. Bahkan ayat mengatakan, wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan kepadaku, kata Allah. Kau rasakan keburukan dalam hidupmu. Allah tidak pernah berbuat zalim. Cuma kita kurang musyawarah diri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan antum sekalian, usikum bitaqwallah, yakni agar kita selalu konsisten di dalam ketakwaan kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Muraqabah diri. Setelah musyawarah kita ikat diri kita dengan Allah. Tolong muraqabah diri. Memulai sebuah kebaikan itu berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Pak pahlawan yang pernah membuat Indonesia ini merdeka, mempertahankan kemerdekaan jauh lebih berat. Bukan hal yang main-main lah. Kita tahu sekali kita pernah punya orang-orang hebat di Indonesia. Kita pernah punya Pangeran Diponegoro. Kita pernah punya Tuanku Imam Bonjol. Kita pernah punya Yani Cut Nyadin, Teguh Umar, Hasanuddin, demi Allah. Tapi kalau kita baca sejarah, mereka tidak membuat Indonesia merdeka. Cuma mereka bagian dari kemerdekaan Indonesia. Paling tidak kemuliaan yang pernah mereka pertontonkan membuat kita tak lupa bahwa pernah ada Pangeran Diponegoro di Indonesia, bahwa pernah ada Tuanku Imam Bonjol di Indonesia, pernah ada Teguh Umar, pernah ada orang-orang hebat yang hidup di atas bumi pertiwi ini. Kita mungkin tidak bisa membuat negeri ini mulia, cuma paling tidak jadilah bagian dari sebuah kemuliaan negeri ini. Yuk berpikir memberi bukan mengambil. Takutlah kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bukan memusingkan permasalahan yang terjadi, hujatan, cacian, makian dari pinggir jalan, tidak membuat negeri ini mulia. Negeri ini membutuhkan dua orang-orang yang saleh. Janji Allah, kalau manusia berjanji kita percaya. Kenapa kalau Allah berjanji kita tidak yakin? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas negeri-negeri di muka bumi ini, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan bukakan berkah yang banyak dari langit dan bumi. Mungkin rakyat terzolimi, tapi dua orang yang terzolimi itu diijabah. Bukan malah mengiring orang bodoh untuk mencaci maki dari pinggir jalan, mengatasnamakan jihad. Wallahi, demonstrasi bukan jihad. Karena ada hadis yang mengatakan dengan tegas sekali, syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Rawahu Bukhari. Ini sebuah kemuliaan yang Islam inginkan. Berilah kemuliaan, berilah keindahan. Yuk beriman dengan cara yang baik, yuk berislam dengan cara yang baik, memuraqabah diri, mendoakan negeri ini agar Allah turunkan hidayah di bawah bumi yang mulia ini. Allah akan berikan kemuliaan. Silahul mu'min, ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Sehingga kalau doa kita panjatkan tak kunjung datang ijabah, mulai kita kritisi. Jangan-jangan kita tak kenal Allah, jangan-jangan kita tak paham Allah, atau mungkin kita nggak ngerti cara berdoa, atau mungkin memang kita nggak paham yang kita minta. Ingat, Allah tidak memberi yang kalian inginkan, Allah mencukupi yang kalian butuhkan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'a minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna ya Allah ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ورب هب لي من الصالحين من الشاكر من الكامل من حافظ القرآن والسنة ومن بعد إمام المهد الحرامة النبوي ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا الله سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور بلادنا إندونيسيا هذا يا الله، آتنا الهداية يا الله، وأمور بلدان المسلمين أمان في سوريا في فلسطين وفي أي مكان كان. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.